Agriculture. Ini berlaku sejak 2004. Jadi kalau baca IDPG-RFA, walaupun itu dibangun di bawah FAO, tapi dia refernya pada tujuan CBD yang tadi, tujuan ketiga tadi, pembagian keuntungan atas pemanfaat sumber daya genetik, bahwa ada aturan, harus ada aturan. Ini adalah rejim pengaturan internasional pertama tentang ABS. Di IDPG-RFA sendiri ini memang hanya mengatur pada 63 spesies yang termuat di Aneks 1. Jadi kalau di YouTube kan bisa besar big data kan? Iya. Kalau cuma disimpan di sini tidak bisa. Tadi sebenarnya Bu Ruli juga sudah diceritakan. Jadi misalnya Indonesia sebagai provider country, sebagai negara penyedia, di luar itu sudah PNS sumber daya genetik, kita bisa mempersyaratkan ilmu pertanian adanya PIC dan alumni ya untuk mengatur sesuai bagaimana beneficiary nanti akan dilakukan, boleh monetary ataupun non monetary. Baru ada. saya Tidak, kosnya dapat. Dapat beasiswa itu. Iya sih ya. Dia kan peneliti Asia. Protokol Nagoya yang global. Apa saja harus dilampirkan? Surat permohonan aksesnya, surat izin peneliti, rekomendasi LIPI, proses penelitian, dokumen MAT, dan PIC. Nah, kalau untuk yang permohonan dalam negeri tapi untuk jenis dilindungi, ini yang diperlukan selain permohonan akses adalah rekomendasi LIPI dan proposalnya. Nah, tapi kalau nanti ada sumber dana dari pihak asing, nah syarat dokumennya berlaku sebagai pemohon mitra asing. Jadi kita definisi asingnya mengikuti permennya riset PP 41 gitu ya. Apa definisi dari? Nah ini, kalau tadi itu sebagian besar ke basic science ya, dan ini kita akan masuk ke sosial humaniora, sesi mungkin yang dekat dengan sosial humaniora. Ya. Jadi topiknya adalah kerjasama riset internasional, lesson learned, riset sosial humaniora. Ini akan dibawakan oleh Dr. Heri Yogaswara. Apakah Pak Heri? Pak Heri sudah ada? Silakan Pak. Ya, sebelum saya Pak Heri, saya akan perkenalkan beliau. Pak Heri ya, sekarang sebagai pelaksana tugas Kepala Pusat Riset Kependudukan di BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Beliau S1 di jurusan. Beliau memiliki keterlibatan dalam berbagai penyusunan naskah akademik ya, tentang pedoman teknis masyarakat adat, pengetahuan lokal dan pendidikan, layanan khusus bagi masyarakat adat, dan seterusnya. Saya akan memberikan kesempatan Pak. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih telah mengundang saya di dalam workshop ini ya. Orang Indonesia senang kata workshop karena after work you shop katanya singkatan workshop itu, kalau tidak kita webinar ya. Baik, saya izin share screen. Baik. Jadi saya kasih judul kolaborasi riset internasional sosial humaniora untuk kepentingan bangsa dan tantangan ke depan ya, karena saya kira kita bicara yang lebih bagaimana kepentingan bangsa ini ada di dalam berbagai riset lah. Dan juga kita bicara ke depan ya, karena di Albania pun yang lalu sudah berlalu, yang ke depan harus kita hadapi. Dan juga kalau bicara kepentingan bangsa, karena memang BRIN ini semakin merah gitu ya, semakin nasionalis mungkin ya. Nah, jadi saya sendiri yang ada suara, saya mungkin sekarang lebih suka disebut sebagai peneliti sajalah, peneliti di Pusat Riset Kependudukan ya, di BRIN. Dan apa yang saya ingin sampaikan ini adalah mungkin lebih kepada
KA yang sifatnya lebih pengalaman ya. Jadi saya Malaysia, Filipina, Thailand, Indonesia itu jadi dari 5 negara ini yang paling ketat izinnya adalah 2 ya, Indonesia sama Malaysia gitu. Jadi bagaimana nanti satu riset yang beberapa negara punya rezim perizinan yang berbeda gitu kan. Dan kemudian pengertian kolaborasi juga tesis utamanya harus bermakna inklusif ya, hubungan setara yang terjadi benefit sharing di antara para pihak, termasuk masyarakat di mana riset tersebut dilakukan. Nah itu yang sebetulnya ketika kita menyebut kata kolaborasi ya nggak main-main ya, harus ada benefit ya, baik untuk masyarakat yang breakfast atau lunch for free ya. Nah karena kita ingin kemudian nama kita tercantum dalam authorship dan contributorship, maka kemudian kita juga harus turun dong ke lapangan, atau paling tidak ada studi pustaka yang kuat. Nah kemudian kami pernah difasilitasi lah oleh tempatnya Pak Sri ini, dan itu sangat berguna ya. Saya nggak tahu apakah masih ada tidak yang pendampingan itu, tapi sangat penting karena saya bisa ke lapangan ke Kalimantan ya. Nah tapi juga kemudian praktek-praktek kegiatan riset nasional yang kurang menggunakan kos juga saya kira ada lah kalau kita bicara-bicara dengan teman-teman ya. Dan karena mungkin sosialisasi peraturan juga belum, ilmu sosial humaniora ya, ada antropologi, sosiologi, arkeologi, filsafat, hukum, politik, kewilayahan, demografi dan sebagainya, yang masing-masing ilmu ini juga punya produk yang berbeda gitu ya, atau output yang berbeda. Output itu kadang-kadang bersifat tangible ya, seperti teman-teman arkeologi itu sangat tangible gitu ya, misalnya mereka meneliti situs dan sebagainya. Ya, tapi ada juga yang intangible berupa pemikiran, ya. Hal-hal yang sifatnya abstrak itu ada di ilmu sosial. Ya. Ilmu riset privat bersifat multidisipliner, interdisipliner dan transdisipliner. Ya. Tadi saya kira Ibu Ayun dengan sangat tepat menceritakan ya, proyek-proyek besar seperti yang dilakukannya itu pasti multidisiplin. Ya. Ilmu sosial humaniora blended ya, bergabung dengan ilmu-ilmu lain di dalam proyek besar itu. Ya tentunya harus ada manajemen yang berbeda, termasuk tadi isu material transfer agreement yang berbeda juga, saya kira. Ya. Dan kemudian jadi batas-batas keilmuan semakin mencair lah ya. Nah kemudian juga riset yang dilakukan oleh peneliti asing menurut pengalaman kami memang berbeda-beda. Ada untuk keperluan kadang-kadang bersifat individu ya, kadang-kadang berjangka pendek ya. 2-3 bulan, nah ini juga akan berdampak berbeda ketika riset itu dilakukan untuk misalnya bagian dari kelompok kerjasama multinasional, kepentingan UN, ya, atau juga produksi-produksi pengetahuan baru yang manajemennya sangat besar begitu. Ya. Nah ini juga saya kira punya karakter yang berbeda ya dari masing-masing tipe para peneliti asing yang ada di tempat kami ya, khususnya di sosial humaniora gitu ya. Baik, ya ini disiplin kita lewat saja. Nah kemudian mengapa kemudian ini menjadi sangat penting? Ya, karena ya kolaborasi penting karena produksi pengetahuan dalam agar trust ini terbangun. Karena apapun namanya trust dan juga proposal sejak awal telah dikomunikasikan dan membuka ruang bagi mitra, bagi kami untuk memberi masukan terkait substansi maupun lokus riset. Ya, misalnya ada orang pengen riset tentang konflik di Papua ya, saya bilang kalau di Papua mungkin kalau tidak dapat izin begitu ya, bisa saja mungkin lebih baik risetnya di tempat lain yang secara substansi masih bisa diterima karena ada kebijakan nasional yang para peneliti lokal yang tahu gitu, ya. Dan yang ketiga adalah sejak awal bersepakat terkait output yang akan dilakukan dan membicarakan authorship maupun kontribusi. Ini yang sebetulnya yang tiga ini kadang-kadang sejujurnya teman-teman di ilmu sosial juga tidak terlalu mempedulikan ya. Kemudian baru masalah ketika kemudian contoh bagaimana kemudian yang Pak Sri katakan tadi lah bahwa host scientist itu kemudian harus dicantumkan begitu lah ya. Dan bahkan ini saya karena ada dana dari Ristek ya, waktu itu namanya masuk Ristek, bisa ke lapangan dan saya pede untuk kemudian menuliskan bagian-bagian saya. Kemudian ada list of contributorship, kita tanda tangan dan sebagainya. Ini yang kemudian memperlihatkan benefit, ya mungkin benefitnya baru untuk si peneliti ya, tapi biasanya para peneliti ilmu sosial sih mereka suka membangun jejaring sendiri ya dengan masyarakat maupun organisasi non pemerintah yang ada di daerah. Gitu ya. Nah jadi
seperti itu dari sisi benefit ini. Nah, kemudian ada beberapa permasalahan nih, saya kira yang mudah-mudahan bukan permasalahan. Mereka hanya memberikan laporan tertulis kepada Ristek ya, dan biasanya kalau penelitian pendek 2-3 bulan ya, begitu laporan ya mereka udah pulang, kita tidak bisa mengontrol gitu ya. Dan ini yang ya ada juga kan biasanya ini mahasiswa tingkat master yang suka begini gitu kan. Kemudian juga peneliti asing melakukan kerjasama dengan lembaga organisasi yang kurang kompetensi ilmiahnya, dan kemudian kita baru tahu di belakang gitu ya. Nah ini karena berkaitan dengan nomor 1, kurang konsultasi dan sebagainya. Kemudian mereka bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang tidak kredibel di dalam hal pengumpulan data ilmiah ya. Kemudian ini yang kemudian ada komplain ya, kita bilang terlambat, pasti tidak akan berkonsultasi gitu, ya. Yang ini saya kira ini ya, sebetulnya kalau bagi kami sih ya, kritis itu penting, baik malah. Tetapi ketika kritis itu kemudian masuk pada wilayah-wilayah yang sifatnya merongrong atau melawan kebijakan negara ya, saya kira seperti ini tidak terlalu baik lah dan perlu dibicarakan. Sebagai sebuah riset harus kritis kalau saya. Ya. Kemudian ada juga peneliti asing tidak mencantumkan mitra dalam authorship begitu ya. Ya mungkin juga itu lebih karena tadi di awal mungkin kurang jelas ya. Atau juga mungkin karena si mitra merasa juga tidak menulis begitu ya, tapi kemudian ada peran tertentu yang tidak dicantumkan ya, misalnya tidak di-acknowledge ya, itu juga saya kira kalau saya masih melihatnya di sisi daerah seringkali menuliskan peneliti asing dan mengharuskan mitra-mitra terlibat untuk menyelesaikannya. Ini poin yang paling kami merasa lelah gitu ya. Dan ya itu betul, mereka udah punya izin, tetapi karena penelitiannya lama ada masalah dengan imigrasi. Kemudian juga ada daerah tertentu yang punya prosedur perizinan yang berbeda dengan tempat lainnya, gitu kan. Dan hal-hal seperti ini yang saya kira kalau saya tanyakan ke Pak Sri Wahyono, saya udah tahu jawabannya. Imigrasi kan di luar kewenangan kami, tapi tidak. Ya, kita bicara tentang Indonesia, ya kita bicara tentang satu kesatuan sistem. Nah ini yang harus benar-benar dipecahkan, karena ini yang paling melelahkan bagi kami. Dan juga seringkali maaf ya, menjadi juga nilai buruk karena kemudian ada bribery lah, ada cobok-menyogok untuk dapat izin cepat di imigrasi dan sebagainya. Itu kan nggak bagus gitu, ya sebagai mitra ya. Kemudian juga penafsiran anggota TKPIPA kalau dulu namanya ya, terhadap proposal yang dianggap mempunyai sensitivitas tertentu, termasuk di wilayah Indonesia yang dianggap mempunyai sensitivitas tertentu. Misalnya Jokowi di koran menyatakan Papua terbuka untuk siapapun, termasuk media. Ya tapi kan di riset coba tanya Pak Sri, ya jangan coba-coba kau bikin penelitian di Papua, ya apalagi di daerah pegunungan, gitu kan, dengan alasan keamanan tidak bisa. Ya. Nah tapi saya suka kalau kemudian di undang-undang Sinak Iptek kemudian sebetulnya urusan riset ini adalah urusan clearance etik sosial humaniora ya kalau untuk sosial humaniora. Ini saya kira hal yang bagus. Jadi harus satu frasa ya, clearance etik sosial humaniora. Jadi bukan hanya etik saja seperti yang disebutkan oleh clearance etik sosial humaniora sudah ada di tempat kami ya. Dan ini yang harus menjadi patokan riset itu diberikan atau tidak gitu ya. Karena terus terang juga saya juga sering kan karena dulu saya riset saya di Filipina 1 tahun di lapangan, nggak ada tuh soal izin kayak gini ya. Saya juga riset di Jepang, di desa-desa di Jepang itu nggak ada tuh riset perizinan gitu. Dan kita kan bergaul juga di komunitas periset sosial humaniora internasional. Jadi kalau terlalu senjang nggak bagus lah. Ya. Nah ini sedikit ya. Karena tadi sekarang ada isu tentang protokol Nagoya, tapi mungkin dari sisi sosialnya saya ingin masuk saja kepada semakin berkembangnya riset-riset pengetahuan lokal atau dalam bahasa UNESCO disebut sebagai LIM ya, local, sekarang juga masih di Bali dan sebagainya. Dan saya kira mekanisme pengaturan izin perlu menggunakan standar yang lazim dalam riset global, tapi juga seimbang dengan kepentingan bangsa dalam pengembangan riset dan inovasi. Nah ini tegangan itu yang harus dicari seperti apa. Dan saya setuju kalau clearance etik lah yang kemudian menjadi hakimnya gitu ya. Dan juga pengaturan riset izin peneliti asing tidak terpisah dari minat kerjasama dengan lembaga riset universitas dan lembaga funding internasional. Sehingga pengaturan harus fleksibel. Indonesia jangan dijauhi oleh komunitas-komunitas funding ya. Dan kemudian juga semakin tren metode riset digital yang kemudian juga sebetulnya para peneliti asing sudah tidak perlu lagi datang ke Indonesia secara fisik begitu, ya. Dan ini nanti ada implikasinya terhadap dunia. Saya kira
pandemi COVID-19 itu menunjukkan itu. Seperti output hasil riset Fosun seringkali abstrak dan intangible. Bagaimana mekanisme perizinan ketika output ini juga sesuatu yang harus ditransferkan, ya, justru transfer digital. Nah, ini beberapa pemikiran saja terkait dengan material transfer agreement dalam konteks sosial budaya, bahwa prinsip pertama adalah pengalihan material sosial budaya dan kearifan lokal hanya dapat dialihkan untuk riset saja. Ya, di luar riset itu tidak bisa, gitu loh ya. Dan apabila dimanfaatkan akan diatur lebih lanjut. Jadi ada pengaturan lebih lanjut yang saya sendiri masih belum terlalu jelas detailnya seperti apa. Dan ini bagian yang bisa kita bicarakan. Dan juga kita ada sebetulnya beberapa konferensi ya dari UNESCO tentang cultural tangible, intangible heritage, gitu kan. Nah, pengalihan mungkin hanya untuk pemikiran dan ide, gitu kan, ya, yang kita transferkan misalnya, ya. Juga digital untuk sosial budaya dan kearifan itu sekali lagi hanya bisa ketika bentuknya sudah menjadi tangible, ya, dan kemudian tadi ya tentang clearance etik, kemudian juga sistem izin satu atap, gitu ya, dan kemudian juga jangka waktu ya bisa multi year, tapi juga harus memberikan report setiap tahun begitu. Ya, ini hanya beberapa pemikiran saja lah terkait dengan pemahaman material transfer dalam konteks sosial budaya. Karena itu tadi tercantum ya kalau tidak salah di pasal 77 ya, dan saya kira sedang dibicarakan ini. Nah, ini tadi saya kira ini sering dibicarakan P2 ya. Terima kasih hampir semua membicarakan P2. Nah, ini enak, P2 itu memang sudah mengatur, tapi kan sumber daya genetiknya ya. Nah, tapi kemudian kalau kita lihat namanya pengetahuan lokal, itu adalah bagaimana si pengetahuan itu kemudian mengolah sumber daya genetik gitu. Ya, ini yang ngatur bagaimana ininya gitu. Belum ada, dan masalah kita kan di situ. Masalah kita kan bukan semata si genetiknya ditransfer, tetapi pengetahuan yang ada di balik itu juga bagian yang harus kita protek gitu kan. Nah, ini saya kira saya jujurnya masih dalam diskusi yang intensif lah. Kita belum menemukan satu formula yang tepat untuk material sosial budaya ini ya. Saya baru 1 minggu yang lalu diminta oleh BKHH ya, nggak tahu nama sekarang, BKHH lah ya, untuk membicarakan tentang RPP ya, rencana peraturan pemerintah terkait hal ini. Dan mereka stuck di soal materi sosial suara. Hal yang menarik dalam materi beliau tadi bahwa dalam melakukan kolaborasi khususnya bidang sosial humaniora perlu memperhatikan prinsip-prinsip kolaborasi, misalnya membangun trust antar pihak-pihak yang bekerja sama, kemudian juga